Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Rahman. Di video kali ini saya akan melakukan trip perjalanan ke desa terunik di dunia, Desa Terapung yang berada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Seperti apa cerita perjalanan saya kali ini? Nonton terus video ini hingga selesai. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe jika belum di-subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Terima kasih telah ikut serta membantu mensupport channel ini. Yang punya Palangkaraya izin ya. Pagi hari ini saya berangkat dari Bupinang menuju ke kota Kabupaten Bombana yang berjarak kurang lebih 65 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Dan di sini saya melewati jalan alternatif yaitu Jalan PT John Lynn. Kurang lebih 1,5 jam akhirnya saya pun sampai di Rumbia, kota Kabupaten Bombana. Dan dari sini saya akan melanjutkan lagi perjalanan menggunakan perahu. Kurang lebih 2,5 jam akhirnya saya pun sampai di Desa Tapi-Tapi, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Desa Terapung ini sudah ada sejak tahun 1950-an yang dihuni oleh beberapa suku, di antaranya Bajo, Bugis, Muna, dan beberapa pendatang dari Pulau Jawa. Teman-teman sekalian, seperti inilah suasana malam Desa Tapi-Tapi. Teman-teman sekalian, saat ini saya berada di dermaga Desa Tapi-Tapi. Dermaga ini adalah dermaga yang dicor langsung dari tanah. Dan di Desa Tapi-Tapi ini hanya dua fasilitas yang dicor langsung dari tanah. Yang pertama itu adalah dermaga ini dan yang kedua adalah masjid. Desa ini awalnya hanya dihuni oleh orang-orang Bajo yang mendirikan rumah sementara untuk tempat beristirahat ketika pulang dari menangkap ikan. Memilih beristirahat di sini daripada terus pulang ke daratan. Migrasi besar-besaran dari masyarakat Bugis pada saat adanya pergolakan antara TNI dan DITI pimpinan KH Rusakal, atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai gurila. Masyarakat Bugis kebanyakan dari warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terus ke Bupinang yang saat ini bagian dari Kabupaten Bombana. Karena di Bupinang masih ada tekanan dari TNI dan DITI atau gurila, maka sebagian warga Bupinang mengungsi ke Desa Tapi-Tapi ini. Teman-teman sekalian, pagi ini saya akan jalan-jalan mengitari lorong-lorong yang ada di sini untuk menikmati segarnya udara pagi yang ada di sini. Nah, teman-teman sekalian, di depan sana terlihat jelas daratan Pulau Muna yang berjarak kurang lebih 2 km dari Desa Tapi-Tapi ini. Mendengar cerita dari beberapa teman dan menunggu hampir setahun, akhirnya saya pun bisa menginjakkan kaki di Desa Terapung ini. Bagi teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin ingin mencoba untuk berwisata bahari, Desa Terapung ini bisa menjadi alternatif. Di sini desanya cukup unik
di mana desa ini berpenduduk kurang lebih 2.500 jiwa dan memiliki luas hanya kurang lebih 1 km persegi. Jadi bagi teman-teman yang ada di luar sana bisa menjadi pertimbangan untuk mengagendakan berkunjung di desa ini. Dari tahun 1950-an hingga tahun 2022, desa ini semakin berkembang. Jumlah penduduknya hingga menyentuh angka 2.578 jiwa. Sebagian warga ada juga yang merantau ke luar daerah. Luas pemukiman desa Tapi-Tapi ini kurang lebih 1 km persegi. Cukup padat dengan jumlah penduduk di atas 2.500 jiwa. Desa ini benar-benar terapung dikarenakan berada di hamparan pasir ketika air turun dan menjadi lautan ketika air naik. Tinggi air di sini kurang lebih 3 meter dari permukaan pasir ketika air pasang. Seperti inilah suasana pagi di desa Tapi-Tapi. Dan warga yang ada di sini wajib memiliki perahu sebagai alat transportasi. Dan perahunya mereka parkir di samping rumah masing-masing seperti teman-teman lihat di depan sana. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di samping masjid desa Tapi-Tapi. Pondasi atau lantai masjid ini juga dicor langsung dari atas tanah. Dan ini merupakan salah satu fasilitas yang dicor langsung setelah dermaga. Selebihnya semua bangunan yang ada di sini itu menggunakan tiang, termasuk lorong-lorong dan jembatan yang ada di sini. Dan juga 2 bangunan sekolah yaitu SD dan SMP, semuanya menggunakan tiang. Hanya pagarnya saja yang menggunakan pondasi. Bangunan yang ada di sebelah kanan saya ini adalah bangunan yang digunakan untuk pendidikan usia dini atau PAUD. Sedangkan yang di depan sana atau yang di sebelah kiri saya adalah Sekolah Dasar Negeri 3 Marobo. Di mana bangunan sekolah ini semuanya menggunakan tiang kecuali pagar yang ada di sini. Sedangkan yang di belakang sana itu adalah sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP. Desa ini juga berjarak kurang lebih 2 km dari daratan Pulau Muna. Dan warga yang ada di sini ketika ingin ke daratan harus naik sampan atau perahu sendiri, atau ojek sampan atau perahu dengan biaya berkisar 10 hingga 15.000 rupiah. Dengan jarak sekitar 2 km dari daratan, membuat warga di sini tidak bisa menikmati air bersih, kecuali harus mengambil sendiri dari daratan atau harus membelinya dengan harga berkisar 15.000 per 200 liter. Dengan jarak 2 km dari daratan, maka 2.500 jiwa warga di sini tidak bisa menikmati penerangan lampu listrik atau PLN. Warga di sini hanya mengandalkan tenaga surya untuk penerangan di malam hari. Selebihnya harus menggunakan mesin genset untuk mengecas handphone, nonton, dan penerangan tambahan lainnya. Walaupun desa ini berada di tengah laut, akan tetapi hanya sebagian saja warganya yang berprofesi sebagai nelayan. 70% warga yang ada di sini berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut, dan selebihnya adalah berwirausaha atau berdagang.
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul. Teman-teman sekalian, saat ini saya lagi berada di bawah tenda yang nantinya akan dilangsungkan acara pernikahan. Akan tetapi sesuai adat dan budaya suku Bajo, sebelum melangsungkan pernikahan, mereka akan melakukan pertunjukan tari manca. Pentas ini bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat atau lebih kuat, akan tetapi semata-mata untuk hiburan masyarakat yang ada di sini dan juga untuk memperlihatkan keindahan bela diri pencak silat. Dikutip dari berbagai sumber, umumnya tarian tradisional masyarakat suku Bajo hampir sama dengan tarian suku Bugis, Buton, Mandar, dan Toraja. Ada dua tarian yang lumrah di kalangan suku Bajo, yaitu tarian manca, sile kampo, atau silat kampung. Tarian manca adalah salah satu tarian yang sangat populer di kalangan masyarakat Bajo. Tarian ini dilakukan pada saat ada pesta pernikahan yang resmi atau masuro. Biasanya dilakukan 2 hari atau seminggu sebelum acara pernikahan tersebut. Manca biasanya dilakukan oleh 2 orang yang saling berhadapan, memperagakan bela diri pencak silat yang mereka kuasai, dan diiringi oleh alunan musik yang ditabu, yang terdiri dari gong, gendang, dan seruling. Manca atau bela diri pencak silat menjadi tari manca apabila dipertontonkan atau dijadikan hiburan. Manca sendiri terdiri dari berbagai unsur bela diri pencak silat, dimulai dari ketangkasan menggunakan tangan kosong hingga menggunakan berbagai alat senjata tajam. Unsur gerakan senjata pakaian tentunya bisa berbeda dari daerah-daerah lainnya, dikarenakan orang Bajo hidup berkoloni di berbagai daerah di seluruh pesisir Nusantara Indonesia, bahkan di pesisir negara-negara Asia Tenggara, bahkan sebagian di Asia Selatan. Sedikit banyaknya pastinya ada perpaduan budaya atau asimilasi budaya dengan masyarakat suku bangsa setempat. Teman-teman sekalian, hari ini merupakan hari ke-8 saya berpetualang di sini. Pagi ini saya akan kembali ke Kabupaten Bombana dan ada beberapa warga yang akan ikut menuju ke Kabupaten Bombana. Kami pun berpamitan kepada warga yang ada di sini
Perjalanan menuju ke Kasipute, Kabupaten Bombana menggunakan perahu fiber dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam. Setelah berpamitan, perahu pun meluncur melintasi lautan antara Pulau Muna dan daratan besar Pulau Sulawesi. Kurang lebih 20 menit kami pun melewati perkampungan terapung lagi. Warga di sini menyebutnya sebagai Pasikuta yang masih bagian dari Kabupaten Muna. Semoga di lain waktu saya bisa ke sana. Pagi hari ini cuaca cukup bersahabat. Semoga di sisa perjalanan tidak terjadi perubahan cuaca agar perjalanan menuju ke Kasipute aman, nyaman, dan selamat. Kurang lebih 2,5 jam kami pun mendekati daratan Sulawesi. Tepatnya pelabuhan feri Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Sesampainya saya di Kasipute, maka berakhirlah cerita trip dan petualangan saya untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan informasi. Kritik dan saran silahkan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe jika belum di-subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video perjalanan dan trip saya selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu.